Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semua baik ya? Semua pasti baik. Kita masih mempelajari kitab Maleakhi. Ini kitab yang terakhir 400 tahun sebelum Yesus datang kitab ini ditulis. Jadi ada 400 tahun masa diam di mana orang-orang Israel tidak mendapatkan firman Tuhan. Jadi sebelum masa diam itu, Maleakhi muncul dan menyerukan firman Tuhan ini. Kita baca Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai 35 untuk melandasi firman Tuhan kita pagi ini. Mari kita baca, silih berganti antara saudara dan saya. Saya akan terus baca ayat 17, saudara baca ayat 1, demikian seterusnya. Kamu menyusahkan Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusahi Dia. Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti pada tahun-tahun yang sudah-sudah. Ada satu kata untuk menjelaskan nats ini, yaitu theodicee. Saudara tahu kata ini artinya apa? Theo itu artinya Tuhan. Theodicee artinya apa? Ada yang tahu? Theodicee itu adalah kata yang menjelaskan tentang mencari jawaban. Ini berkenaan dengan Tuhan ya, mencari jawaban yang berkenaan dengan Tuhan tentang fenomena kejahatan yang terjadi di dunia ini. Jawaban atas pertanyaan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dan kejahatan. Coba saudara jawab, kira-kira kenapa ada kejahatan? Jadi banyak orang mengatakan kalau Tuhan itu ada, mestinya ya yang jahat itu mati-mati saja, begitu. Jadi tidak perlu nggak perlu ada yang jahat gitu ya. Coba saudara jawab, coba kita berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan? Ini yang sedang dibahas oleh orang-orang Maleakhi. Itu kenapa kejahatan merajalela? Coba lihat slide berikut. Kenapa anak-anak harus menderita akibat perang? Perang ada di mana-mana. Tapi akibat perang itu, yang paling menderita adalah anak-anak. Mereka nggak tahu apa-apa. Yang bertikai orang dewasa, mereka nggak tahu politik, mereka taunya main. Sekolah main. Kenapa ada bom? Kenapa bom? Bom itu apa? Jadi trauma anak-anak itu besar sekali karena perang, karena kejahatan. Orang bertikai sana, anak-anak yang menderita. Saudara bayangkan, kenapa Tuhan tidak ambil alih? Kalau seandainya Allah peduli, Allah pasti melindungi anak-anak ini. Allah pasti melindungi mereka dan tidak mendapatkan dampak akibat
perang. Pasti Allah tetap tidak akan tinggal diam. Kalau kita ditanya, kalau Allah itu ada, kenapa harus ada kejahatan? Kenapa dia tidak bertindak? Sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Karena orang-orang yang tidak tahu apa-apa pun mengalami penderitaan akibat kejahatan orang lain. Saudara tidak berbuat jahat, benar kan? Tapi saudara bisa kena dampak akibat kejahatan orang. Saya pernah laptop saya dicuri. Kaca mobil dipecahin. Salah saya apa dengan penjahat itu? Orang nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba dicuri. Orang jahat. Kita mencari jawaban kenapa itu bisa terjadi, dan susah sekali untuk mendapatkan jawaban. Hikmat kita bukan hikmat Allah. Pasti Allah tahu kenapa itu terjadi, dan kita mencoba menyelami cara berpikir Allah, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Cara kita berpikir, ingat waktu kita khotbah mengenai hikmat itu, cara kita berpikir dengan cara Allah berpikir pasti berbeda. Saya ingat ada sebuah foto memenangkan hadiah foto terbaik perang dunia waktu perang Vietnam. Ada seorang yang wanita, anak-anak, perempuan lari telanjang akibat perang, menangis. Nah sekarang orangnya bercerita dia tinggal di Amerika Serikat dan dia sudah menjadi wanita yang sukses. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi karena kejahatan, tetapi kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah tinggal diam. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ditanyakan oleh orang-orang Israel pada masa Maleaki. Coba lihat argumen mereka. Jadi mereka suka dialog sama Tuhan, dia bicara dalam ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Kamu menyusahi Tuhan. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menganggap berbuat jahat baik, berbuat jahat itu adalah baik di mata Tuhan. Jadi mereka mengira bahwa Tuhan melindungi kejahatan. Tuhan suka dengan orang-orang yang berbuat jahat. Dan dia mengatakan kalau Allah tidak melindungi kejahatan, ayat berikutnya mengatakan di manakah keadilan itu? Jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Pasti Allah menghukum kejahatan. Tapi kenyataannya kami tidak melihat itu. Kami tidak melihat itu. Nah, ini orang-orang Israel pada masa Maleaki, mereka sudah, sejarah Israel itu sudah luar biasa ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka dibuang ke Babel, mereka nggak ngerti apa-apa. Walaupun mereka tahu mereka bersalah. Tapi mereka dibuang ke Babel selama 70-80 tahun. Mereka dibuang ke situ. Mereka melihat yang memerintah mereka orang Babel yang notabene penyembah berhala. Kami penyembah Tuhan. Tapi mereka lebih makmur dari kami. Mereka lebih sejahtera dari kami. Mereka memerintah kami untuk pulang ke tanah Kanaan pun harus izin dari mereka. Dan setelah pulang mereka mencoba untuk hidup baik di mata Tuhan. Mereka mereformasi cara mereka beribadah. Mereka membangun bait suci Zerubabel. Dan mereka mulai beribadah, mendirikan kembali ibadah kepada Tuhan. Ingat saudara ketika zaman Nabi Ezra dan Nehemia, mereka menyucikan diri, mengusir istri-istri mereka yang makan cenderung membawa mereka kembali kepada penyembahan berhala, mereka usir. Dan itu peristiwa yang sangat menyakitkan dalam reformasi rohani mereka. Dan mereka sudah melakukan itu semua. Tapi faktanya kehidupan mereka tidak jauh lebih baik. Tidak jauh lebih baik. Setelah pembuangan ke Babel, mereka kembali ke tanah perjanjian. Hidup mereka tidak jauh lebih baik. Fakta kebalikannya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan jauh lebih makmur, jauh lebih sejahtera, jauh lebih kaya, dan sepertinya mereka dipelihara oleh Tuhan. Jadi argumen itu yang mereka bawa kepada Tuhan. Itu orang jahat,
itu orang penyembah berhala, itu orang kafir, tapi hidupnya jauh lebih baik dari hidup kami. Di manakah Allah yang menghukum? Di manakah Allah yang dikatakan maha adil? Kalau Allah adil, kami yang menyembah Tuhan, seharusnya hidup kami lebih sejahtera daripada hidup mereka. Lalu muncullah sebuah teodisi, tanggapan terhadap kejahatan. Mereka muncul sebuah kalimat bahwa setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Itu tuduhannya. Saudara, begitu nggak kira-kira? Saya sudah sekian lama percaya kepada Tuhan. Orang lain yang korupsi miliaran tetap aja sejahtera. Ada sebuah berita saya baca itu kira-kira beberapa minggu lalu. Di seorang salah transfer uang 17 miliar. Tapi setelah saya cek itu hoax itu. Itu nggak benar. Kalau salah transfer pasti bisa dikembalikan dengan prosedur yang benar menurut bank ya. Nah, dia salah transfer, dia terima 17 miliar. Dia tidak mau kembalikan. Kapan lagi saya punya duit 17 miliar? Jadi dapatlah dia duit 17 miliar. Dia suruh perintah untuk balikin uang itu. Dia nggak mau. Dibuatlah pengadilan. Kamu dihukum 1 tahun penjara. Oh, enggak apa-apa. Saudara pilih mana? Dihukum 1 tahun penjara atau kembalikan tuh uang? Ayo, pilih mana? Enggak apa-apa aku di penjara. 1 tahun ini paling berapa duit? Setelah itu kaya. Dan mereka setelah bebas kaya. Enggak apa-apalah berbuat jahat. Toh akhirnya kita bisa bertobat toh. Bener kan? Coba kalau kita melihat sebuah kesimpulan itu, kita mungkin mengatakan Tuhan suka dengan kejahatan. Tuhan itu mungkin jahat. Itu mungkin pikiran kita. Tuhan itu memang jahat. Tuhan itu memang tidak adil. Tuhan itu tidak peduli terhadap apa yang terjadi di dunia. Itu kesimpulan teodisi kita. Kesimpulan kita terhadap apa yang terjadi. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ingat ada sebuah video, saudara pasti tahu video itu, orang masuk ke sebuah barbershop dan diguntinglah orang itu yang punya rambutnya digunting, lalu dibilang saya tidak percaya kepada Tuhan. Loh, kenapa? Kalau ada Tuhan, kenapa kejahatan terjadi? Ya kan memang begitu kan? Jadi bagi orang percaya, sulit mereka untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Sulit percaya bahwa Tuhan itu ada ketika dia melihat kejahatan, hatinya nggak tega. Kalau melihat anak-anak menderita akibat perang, orang tidak percaya, mereka mencari keadilan Tuhan. Kalau kita ngomong Tuhan itu adil, lalu saudara dikatakan oleh orang yang tidak percaya, mana adilnya? Mana? Perang di mana-mana ada yang menderita. Tuhan bisa hentikan, bisa nggak Tuhan hentikan? Kalau saudara ditanya, saudara menginjili seseorang dan dia ngomong kepada saudara, coba Tuhan bisa nggak menghentikan perang, membangun kembali perdamaian? Saudara pasti akan mengatakan bisa. Lalu mana buktinya? Saudara kan pasti diam, nggak bisa. Lalu mereka punya kesimpulan Tuhan tidak adil, akan mereka cenderung mengatakan Tuhan tidak ada. Benar? Seperti itu jawaban dan argumen mereka bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang percaya bagaimana kalau kita melihat fakta bahwa saya sekian lama hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada perbaikan dalam mutu keluarga saya. Saya tidak kaya seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil. Ketika aku dapat penyakit, Tuhan tidak memberikan mujizat kepadaku. Apa bagi orang yang tidak percaya, kalau seandainya tidak, bagi orang yang percaya bahwa Tuhan tidak adil,
maka mudah sekali bagi dia untuk skeptis kepada Tuhan. Untuk apa lagi aku ke gereja? Untuk apa lagi aku baca firman Tuhan? Untuk apa lagi aku percaya kepada Tuhan? Teodisi kita melihat fakta dan melihat teori tentang keadilan Tuhan, kita akan mengatakan fakta berbeda sama teori. Maka kalau kita nggak kuat iman kita akan mengatakan, saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Dan berapa banyak orang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara dia menderita. Dan Tuhan tidak segera menolong. Bahkan ada orang Kristen yang tetap pergi ke gereja dan melihat orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan melakukan kejahatan, dia tetap pergi ke gereja. Dia tetap beribadah ke gereja tapi tetap melakukan kejahatan. Nggak apa-apalah. Toh saya sudah percaya kepada Yesus, toh saya masuk surga. Nggak apa-apa saya melakukan kejahatan. Yang penting aku bisa bayar uang sekolah anak-anakku. Yang penting aku bisa jalan-jalan. Yang penting bisa aku healing kemana-mana, uangku banyak. Aku nggak susah lagi untuk cari makan. Jadi dia berkompromi dengan kejahatan sementara dia tetap pergi ke gereja. Ini orang percaya. Tapi benarkah Tuhan diam terhadap kejahatan? Ini yang sedang diargumenkan antara orang Israel dengan Tuhan dalam kitab Maleakhi ini. Benarkah ia tidak adil? Dan Tuhan menjawab itu dalam ayat 1. Dia berkata, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu, kalau misalnya dia mengatakan itu Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil, dalam ayat 1 ini mengatakan dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan akan datang. Jadi bukan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak bertindak. Kalau kita perhatikan ayat 1 ini, dia tidak mengatakan beberapa waktu lagi Tuhan akan datang, tapi dia sudah lihat, behold, lihat itu, Tuhan datang. Jadi waktunya segera akan tiba bahwa dia akan mengurus semua kejahatan, dia akan bertindak adil terhadap kejahatan. Ia datang, ayat 3, ia datang untuk menghakimi seperti orang yang membersihkan, memurnikan perak, seperti tukang logam memurnikan emas, perak. Begitulah utusan Tuhan memurnikan para imam supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia akan menghakimi. Ayat yang kelima mengatakan, aku akan mendekati kamu dengan menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Perhatikan ini. Orang-orang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas upahan, janda dan anak piatu, dan mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Orang-orang ini akan dihakimi. Jadi bagian pertama, Tuhan mengatakan dia akan segera menghakimi kejahatan. Dia tidak mentolerir kejahatan. Dia tidak mentolerir kejahatan. Tetapi dalam ayat 1 itu disebutkan, lihat aku mengirim utusanku. Aku mengirim utusanku. Siapa yang dimaksud? Kita sudah tahu. Supaya orang ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sudah menjadi hal yang lumrah kalau raja mau masuk ke sebuah tempat. Dia mengirim utusan. Nah, mungkin kalau pejabat mau masuk gitu dilihat infrastrukturnya bagus atau tidak, supaya ketika mereka pergi ke sana dia tidak terganggu oleh jalan yang rusak. Ketika ia pergi ke sana, mungkin utusan itu akan melihat ada nggak kejahatan yang akan mengancam raja. Nah, Tuhan mengatakan, aku akan mengirim utusanku. Jadi ada dua orang di sini, utusanku dan aku sendiri. Dan dia mengatakan,
dengan mendadak supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ada aku, ada utusanku, ada dua pribadi di situ. Berarti kita akan melihat dua pribadi ini. Yang pertama kita sudah tahu bahwa itu adalah siapa? Do you know? Utusanku itu siapa? Halo? Halo? Yesaya dengan jelas-jelas mengatakan, Yesaya juga, karena ini walaupun berbeda zaman, karena Alkitab ditulis, diilhamkan oleh Roh, maka ini sama nadanya. Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru, siapkanlah jalan di padang gurun bagi Tuhan, luruskanlah jalan raya di padang belantara bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, gunung dan bukit diratakan, tanah berbukit akan menjadi dataran, dan yang berlekuk-lekuk dilicinkan. Maka keagungan Tuhan yang dinyatakan, seluruh umat akan menyaksikannya. Sungguh Tuhan sendiri yang menjanjikannya. Siapa yang dimaksud? Yohanes Pembaptis. Good, TLCC pintar-pintar. Jadi dia akan mengirim utusannya, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk menyediakan jalan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ia akan menghakimi. Yang menghakimi itu bukan Yohanes Pembaptis. Yang menghakimi adalah orang pribadi yang jalannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu Yesus sendiri. Jadi dua pribadi, Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yang menghakimi dunia ini adalah Yesus sendiri. Jadi pada waktu Matius pasal 3 itu, Yohanes Pembaptis berkhotbah di tepi sungai Yordan di padang gurun. Dia berkhotbah, dia mengatakan, kapak sudah siap untuk menebang pohon sampai ke akar-akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yesus sudah siap dengan kampak itu, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan dibuang ke dalam api. Yesus akan menghakimi. Dia tidak akan membiarkan kejahatan. Orang-orang yang berbuat jahat tetap dalam agenda Tuhan untuk dihakimi. Saudara lihat, pohon tidak menghasilkan buah, ditebang, dibuang ke api. Untuk apa lagi dia hidup? Dulu waktu kami tinggal di tempat yang lama, kami ada tanam pohon mangga. Jadi kami senang sekali dengan pohon mangga ketika dia sudah tumbuh tidak tinggi lah, pendek sekali, dia sudah punya buah. Wah, senang ini. Kalau sudah belum sampai tua, belum sampai tinggi, pasti kecil, dia sudah punya buah. Kami senang. Tapi kami tidak pernah menikmati buah itu, karena belum besar, buahnya selalu pecah dan tidak pernah bisa dinikmati. Belum matang, buahnya selalu dibuang. Apa yang kami katakan, kami lakukan, kami panggil tukang, tolong tebang itu semua. Untuk apa lagi dia hidup? Untuk apa lagi dia hidup? Lalu dia apa? Dibuang, dibakar. Di rumah di pastori yang ada sekarang ada 3 pohon mangga. Penggemar mangga ya. Makanya diabetes saya tinggi. Penggemar mangga, 3 pohon mangga. Yang satu bisa nikmati buahnya, manis, cepat sekali. Dia baru dipetik, besoknya sudah ada buah lagi. Wah, pohon yang kayak gitu enak banget. Lalu ada lagi pohon mangga yang 3 macam lah. Dari 3 pohon, 1 yang berbuah. Tadi 1 pohon mangga mana lagi saya suka sekali karena itu ada seperti ada madu-madunya, enak sekali. Dan 1 lagi mangga yang tidak pernah berbuah. Jadi saya bilang ini menyusahkan, ini pohon daunnya saja yang punya selalu rontok dan harus disapu. Saya bilang ini harus ditebang. Jadi kami buang itu dan ditebang. Jadi dalam Malaki pasal 1, Tuhan sendiri akan datang secara mendadak. Lihat kata mendadak, tanpa diketahui. Jadi Tuhan akan datang tanpa diketahui waktunya. Jadi saudara ini
Di firman Tuhan harus saudara cermati, dia tidak bicara mengenai satu waktu tertentu. Kalau kita ngomong utusanku akan datang mendahului aku, itu bicara mengenai Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis bilang, akan datang dia setelah aku, membuka tali kasutnya pun tidak lain, itu tidak mendadak. Itu nggak mendadak. Kalau kita udah melihat ada Yohanes Pembaptis, pasti ada Yesus. Begitu kan? Itu tidak mendadak. Kalau dia sudah mengirim utusanku. Kalau ada seorang datang ke sebuah daerah, dan dia mengatakan, ini raja akan datang. Kapan tanggal sekian? Itu tidak mendadak. Itu tidak mendadak. Yesus ini tidak bicara mengenai ketika Yesus datang pertama kali. Ini bicara mengenai Yesus datang kedua kali. Ingat Yesus bilang, aku datang seperti pencuri? Nggak ada yang tahu. Saat itulah akan terjadi penghakiman. Saat itulah Allah akan menyatakan keadilannya. Dan kalau orang mengatakan itu masih lama, udah 2000 tahun sejak kedatangan yang pertama, udah 2000 tahun dan nggak datang. Coba lihat besok pagi ya sama seperti ini, Yesus nggak pernah datang. Ada kan begitu kan? Oh masih lama, mari kita melakukan kejahatan. Kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Dan kalau seandainya kejahatan itu masih terjadi dan orang yang melakukan kejahatan itu dia mati bukan karena dihukum, dia mati karena tua, umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun tapi tetap dalam kejahatan, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada dia untuk bertobat. Tuhan itu baik. Ketika kita diberi kesempatan untuk masih hidup, walaupun kita melakukan kejahatan, dia memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ini kalau kita ngomong gini, itu ada orang jahat kok panjang umurnya, kaya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak. Enggak. Kita punya mobil banyak, nggak apa-apa. Ya, punya rumah banyak, nggak apa-apa. Istri? Satu. Ini kok yang jawab ibu-ibu? Nah, iya ya. Dia mamur aja. Berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada dia. Tapi Tuhan memberikan kesempatan supaya dia bisa. Kita nggak perlu iri. Kita tidak perlu iri hati terhadap kekayaan mereka. Toh pada akhirnya keadilan Allah ditegakkan. Ya kan? Rencana Allah tetap berlaku. Entah orang itu bertobat atau tidak. Waktu Tuhan akan menentukan siapa yang akan dihukum, siapa yang tidak akan dihukum. Kita semua akan kembali ke sana. Jadi jangan sampai kita berpikir kita akan melakukan sebuah kejahatan. Tidak ada orang anak Tuhan yang rela untuk melakukan kejahatan. Sampai akhirnya ketika dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kedua kali. Mendadak toh. Coba saya ingin lihat saudara memperhatikan ayat 1 itu. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, kata clue pertama, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu masuk ke bait kudusnya. Dia mendadak masuk ke bait kudusnya. Dia tidak bicara mengenai bait Allah Zerubabel di mana Maleakhi ini ditulis. Dia juga bicara mengenai bait Allah zaman Herodes ketika Yesus turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Dia bicara mengenai bait ketika dia datang kedua kali, dia akan mendirikan sebuah bait dan dia duduk bertahta di situ. Kalau itu terjadi, saudara tahu orang-orang yang melakukan kejahatan itu sudah ada di mana. Dia menyediakan kampak dan membuat orang-orang tersebut dibuang untuk
dibinasakan. Itu terjadi terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita juga akan diperlakukan sama ketika Tuhan melihat hidup kita tidak berbuah, lalu kita dipukul, dikampak, lalu dibuang ke dalam api? Apakah seperti itu? Lihat ayat ketiga, ia datang untuk menghakimi seperti orang membersihkan dan memurnikan perak. Kalau tadi disebutkan kayu, batang, pohon dibakar dengan api yang sangat besar, batang pohonnya di mana? Yesus mengatakan ada ilalang dan gandum. Nanti di akhir zaman akan ketahuan mana ilalang dan mana gandum. Lalu dia mengumpulkan berkas-berkas gandum untuk dimasukkan ke dalam lumbung. Lalu dia memotong ilalang, lalu dibuang ke dalam di padang, lalu dibakar. Berkas gandumnya masih ada? Halo? Disimpan di lumbung. Tidak hilang. Ilalangnya waktu dibakar masih ada ilalangnya. Ini perbedaan, saudara. Jadi kalau dia mengatakan, aku datang untuk menghakimi seperti orang memurnikan perak. Pernah lihat perak dimurnikan? Dibakar, diambil yang kotor-kotornya dengan proses kimia tertentu bisa dimurnikan, tapi peraknya masih ada. Tidak hilang. Peraknya tidak hilang. Seperti seorang disebutkan di situ, tukang logam membersihkan emas perak. Begitulah utusan yang memurnikan para imam, mereka membersihkan kurban-kurban. Coba lihat ayat yang sebentar ya, saya cari ayatnya. Ayat kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia datang seperti api tukang pemurni logam dibakar, dan seperti sabun tukang penatu. Tahu penatu? Kalau saya kadang-kadang bingung, penatu atau binatu. Binatu itu tidak baku, saudara. Binatu, kalau pengertian kita binatu itu adalah tukang cuci baju, laundry. Itu nggak baku. Yang baku itu penatu. Orang yang mencuci baju itu penatu namanya. Jadi mereka mencuci baju itu kotor, dicuci, bajunya bisa dipakai lagi. Kotorannya yang dibuang. Gitu. Nah, ini yang terjadi kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan dimurnikan, bukan dibinasakan. Kita akan dimurnikan dan tidak dibinasakan. Perak dibakar, tidak hilang, tapi baju dicuci, baju tetap bertahan. Kotorannya yang hilang. Orang tidak percaya dihakimi untuk dibuang dan lenyap selama-lamanya. Tapi orang percaya dihakimi untuk dimurnikan. Tuhan tidak membinasakan kita. Karena dia sudah berjanji. Dia sudah menebus kita. Dia sudah mati bagi kita. Ketika kita ditebus, kita menjadi umat kesayangannya. Dan dia mengatakan, barang siapa percaya kepadaku akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kita tidak akan pernah dibinasakan oleh Tuhan. Dia mengatakan dalam Roma bahwa apapun kejadian, apapun ketelanjangan, penderitaan, atau makhluk apapun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi di sisi lain, Tuhan menuntut kita hidup sempurna. Tuhan menuntut kita dimurnikan. Tuhan menuntut pada waktu kita hidup bersama-sama dengan Dia, tidak menemui kejahatan yang ada di dalamnya. Itu maunya Tuhan. Tapi faktanya kan nggak seperti itu. Tiap hari kita berdosa. Ada di antara saudara mengaku, Pak, saya sudah murni, Pak.
Nggak ada kan? Nah, tapi dia mengatakan, aku akan memurnikan umatku supaya mereka kedapatan sempurna di hadapanku, kedapatan menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang mau dia terjadi dalam hidup kita, yang dia ingin lihat terjadi dalam hidup kita. Supaya itu terjadi, dia harus memurnikan kita. Dan saudara harus murni di hadapan Tuhan. Pertama tadi, saudara, nggak usah iri dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sudahlah, hiduplah seperti Tuhan mau. Tuhan percayakan saudara apa, percaya saja seperti itu. Tuhan menghendaki saya cuma segini, ya sudah. Toh Tuhan tetap pelihara hidupmu. Tapi di sisi lain, Tuhan menuntut supaya kita murni di hadapan Tuhan. Tapi susah toh. Kita pakai baju ini, sorenya kita sudah taruh di laundry. Benar? Karena kotor. Tiap hari kita tuh seperti itu. Kotor di hadapan Tuhan. Dia ingin memurnikan kita dan supaya kita benar di hadapan Tuhan. Itu kecenderungan kita. Tuhan mau supaya kita punya hati yang suci, yang murni, disempurnakan dari hari ke hari. Dia mau supaya kita hidup seperti Kristus. Bagaimana caranya dia memurnikan kita? Ada ketika Yesus mau naik ke surga, dia kumpulkan murid-muridnya dan berbicara khusus kepada mereka. Dia bicara mengenai, dia berdoa di situ, dan dalam Yohanes pasal 5 dia ngomong sama mereka. Dia mengatakan, kamu semua sudah bersih. Coba lihat Yohanes pasal 3, di sini tidak ada. Yohanes pasal 15 ayat 3 demikian, kamu semua sudah bersih karena firman yang kuberikan kepadamu. Jadi kalau saudara melihat ayat 2 itu mengatakan seperti penatu, sabun penatu yang mencuci baju. Kalau kita mau bersih, anggap saja firman Tuhan itu seperti sabun yang membersihkan rohani kita dari hari ke hari. Jadi kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, jangan harap saudara bersih. Ya paling disiram-siram, dah. Atau dikasih pewangi, wangi. Tapi kotor tetap. Harus ada sabun. Harus ada firman Tuhan yang membersihkan. Jadi saudara harus bersih. Dengan cara bagaimana? Pakai sabun. Sabunnya adalah firman Tuhan. Nggak baca, nggak bersih. Saudara baca, saudara bersih. Itu saja. Sesulit apapun waktu yang saudara miliki, usahakan baca Alkitab setiap hari. Supaya bersih. Apalagi kalau nggak pernah ke ibadah. Coba ya sekali ibadah, tidak ibadah. Nggak apa-apa lah. Seminggu sekali tidak datang kepada firman Tuhan. Coba, kalau saudara datang ke sini ibadah, saudara pasti ditegur, benar? Ya kan? Sesatu kali saudara nggak datang, saudara nggak ditegur. Benar? Sudah nggak ibadah di rumah, nggak pernah baca Alkitab. Gimana bisa bersih? Nggak mungkin bisa bersih. Lalu 2 kali, nyaman juga ya sekali nggak datang, 2 kali nggak datang. Nggak pernah pakai sabun. Anggap saja gini, kalau saudara tidak mandi sehari, apa rasanya? Nggak apa-apa Pak, toleransi sebulan. Yang benar sih. Gimana kalau saudara tidak mandi, tidak pakai sabun? Sama seperti itu. Saudara tidak baca Alkitab, nggak bersih. Ada sesuatu. Badan kita secara jasmani bersih dengan mandi, tapi rohani kita bersih dengan firman Tuhan. Itu cara pemurnian Tuhan. Kedua, dia bicara, Alkitab bicara ketika Ibrani pasal 12 ayat 11. Dia bicara mengenai memang setiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ganjaran itu adalah pukulan. Tuhan pukul kita. Sama seperti ketika
domba yang sesat itu harus ditarik, digiring, dipukul kalau dia sesat supaya dia kembali ke jalan yang benar. Dan Allah mengatakan setiap ganjaran pada waktu dia diberikan nggak enak, sakit. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran. Allah pukul kita kalau kita melakukan kejahatan. Itu menandakan dia baik. Ya dah, anak kami pernah main pisau. Dia pengen coba lihat seperti papanya main pisau potong-potong. Aku juga pengen dikasih pisau mainan, nggak mau. Jadi pisau plastik itu ya, mainan, dikasih daun bawang, nggak belah-belah ini daun bawangnya, nggak kepotong-potong. Maunya pisau yang asli, nggak dikasih kan kita nggak kasih. Tapi satu kali dia main, tangannya luka. Dia tahu lah resikonya itu. Tangannya luka dan nggak berani lagi. Itu waktu dia masih kecil. Sekarang sudah besar ya main pisau nggak apa-apa. Tapi setiap kejadian itu membawa kita pada satu pelajaran, jangan pernah main-main. Tuhan akan melakukan sesuatu. Petrus mengingatkan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yesus waktu dia menyatakan dirinya datang kedua kali, ini ya, saudara dihakimi atau dimurnikan. Maksudnya adalah pada waktu dia datang kedua kali, dia mendapati kita seperti emas murni, seperti emas yang tidak ada cacatnya. Itu dicobai. Jadi yang pertama itu ketika Ibrani mengatakan kamu dipukul, tapi yang kedua dicobai, diizinkan masuk ke dalam pencobaan supaya saudara belajar beriman di situ. Misalnya begini, saudara tahu Ayub ya, aku tahu dia memberikan kepadaku pencobaan ini, tapi aku akan muncul seperti emas. Ayub bisa ngomong seperti itu. Contohnya begini, satu kali saudara tidak punya uang, keadaan sulit, saudara terpuruk, dan saudara tidak tahu harus berbuat apa. Saudara butuh uang banyak, dan saudara berdoa kepada Tuhan, saudara bersandar kepada Tuhan, dan dia menolong saudara. Dia menolong saudara. Nah setelah itu saudara lepas dari kesulitan, saudara kembali punya uang, saudara kembali bisa hidup, dan Tuhan menolong saudara. Maka ketika ada pencobaan lain yang datang, saudara akan tahu bahwa dulu Allah menolongku, dan sekarang aku lebih beriman lagi. Kalau saudara tidak punya pengalaman seperti itu, saudara akan menganggap bahwa biasa saja. Tapi ketika saudara mengalami pencobaan dan saudara ditolong oleh Tuhan, saudara tahu siapa yang akan menolong saya. Saudara tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Benar? Kalau saudara tidak pernah mengalami pencobaan, saudara tidak akan tahu sampai sejauh mana Tuhan menolong saudara. Waktu anak-anak kami masih kecil dan saya berada dalam kondisi sulit, ketika mau menjadi proses menjadi hamba Tuhan, kami dibawa Tuhan serendah-rendahnya sehingga tidak punya apapun untuk dapat diandalkan untuk bisa makan. Dan kami berdoa, bukan hanya saya yang berdoa, istri saya berdoa, dan kami melibatkan anak-anak kami untuk bersama-sama berdoa. Kami ceritakan kondisi kami kepada mereka, bahwa papa dalam kondisi seperti ini sulit, tidak seperti dulu lagi. Kami berdoa bersama-sama, dan ketika mujizat itu terjadi, kami ceritakan kepada mereka, nah Tuhan sudah menolong kami, menolong kita. Ini yang kita doakan, dan Tuhan tepat pada waktunya memberikan bantuan kepada kita, dan mereka melihat itu, dan mereka belajar. Papaku mengajar kepadaku
Bahwa ketika sulit aku datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong, aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sehingga ketika mereka besar, mereka mengalami penderitaan waktu masih kecil itu. Mereka tahu kepada siapa aku datang kalau aku berada dalam kesulitan. Jadi penderitaan itu bukan sesuatu yang buruk. Mengajar kepada saudara untuk bersandar kepada Tuhan. Dan ketika saudara belajar bersandar kepada Tuhan, ada pencobaan yang jauh lebih besar lagi. No worry anymore. Ngerti? Mau sebesar apapun cobaan itu, aku tidak pernah akan khawatir lagi. Karena berdasarkan pengalamanku sebelumnya, ketika aku berada dalam cobaan, ketika aku diberi kesukaran-kesukaran, Tuhan selalu menolongku. Ke depan, kalau ada pencobaan lagi, ada kesulitan lagi, aku tidak pernah takut. Tapi kalau saudara tidak pernah dalam cobaan, saudara tidak akan pernah mengalami itu. Saudara tidak akan pernah sampai kepada iman seperti itu. Namun, pertanyaannya seperti ini. Ada penghakiman, ada pemurnian. Saudara masuk golongan yang mana? Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara akan berada dalam penghakiman, dibakar sampai habis. Saudara tidak akan ada lagi, karena dibuang ke dalam api yang kekal. Penting bagi saudara untuk memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Sehingga saudara tidak dibinasakan, tetapi dimurnikan. Bukan dibinasakan, dimurnikan. Harus seperti itu. Jadi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus saat inilah, saudara dimanapun saudara berada, saudara pasti menonton siaran ini. Dimanapun saudara berada, saudara mendengar berita firman Tuhan ini, pastikan posisi saudara sudah percaya kepada Yesus. Jadi ketika dia datang, saudara tidak dibinasakan, saudara dimurnikan menjadi serupa dengan Tuhan tiap-tiap hari. Dan saudara ketika dia datang, dia akan datang mendapati engkau seperti emas murni, bukan seperti jerami. Jadi penting bagi saudara untuk percaya kepada Tuhan, karena dia datang mendadak. Dia datang tanpa sepengetahuan kita untuk dapat menghakimi kejahatan di dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama.